Selanjutnya, mari kita sambut bintang tamu kita malam ini, yaitu Bella dan Mela. Gimana kabarnya? Penonton gimana kabarnya? Mau nanya dong, tadi tuh baca pasal tentang apa sih? Syarat saksi. Emang syarat-syarat saksi itu ada berapa? Ada 5. 1. Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 adil. Kan tadi ada pasal yang berbunyi walau adalah tuh syarito. Itu pasal yang berbunyi apa sih? Maksud dari pasal itu, orang yang adil juga memiliki 5 syarat. Yang pertama, menjauhi dosa besar. Yang kedua, tidak selalu melakukan dosa kecil yang sama. 3. Selamat akidahnya. 4. Dapat mengembalikan amarahnya. Dan yang terakhir, 5. Menjaga martabatnya. Nah, kalau kalimat syarat yang dimiliki seseorang, maka seseorang bisa dikatakan predikat orang adil dan bisa menjadi saksi. Contohnya seperti saksi nikah, saksi tuduhan, dan lain-lain. Saksi nikah. Iya, cuman kalau saksi nikah biasanya harus adil saksi nikahnya. Namun jika tidak diketahui saksi ini adil apa bukan, biasanya disuruh taubat dulu. Misalnya orang yang fasik ketika sudah bertaubat maka tidak bisa dikatakan orang fasik. Nah, kan tadi ada syarat itu ada 5. Nah, yang dimaksud menjauhi dosa besar itu apa? Yang dimaksud menjauhi dosa besar adalah tidak diterima persaksian orang yang pernah melakukan dosa besar. Contohnya zina dan membunuh seseorang tanpa ada alasan yang benar. Terus kalau tadi kan syarat saksi kan ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan kelima adil. Misalnya kita Islam, kita balik, terus kita merdeka, kita adil, tapi kita tidak berakal, itu sah nggak? Enggak. Nah, kalian udah tahu kan syarat saksi itu apa aja? Nah, tapi kami akan menjelaskan secara rinci apa itu syarat-syarat saksi. Persaksian tidak bisa diterima kecuali dari orang yang memiliki 5 sifat atau keadaan. Salah satunya adalah Islam, walaupun sebab mengikuti sehingga tidak bisa diterima kafir yang lain. Kedua, balik, sehingga tidak bisa diterima persaksian anak kecil maupun hampir balik. Ketiga, berakal, sehingga tidak bisa diterima persaksian orang gila.
merdeka, walaupun sebab daerahnya sehingga tidak bisa diterima persaksian seseorang budak, baik budak murni, mudabar, atau mukotop. Nah, yang kelima adalah adil. Adil secara bahasa adalah tengah-tengah, dan secara syara adalah watak yang mengacu di dalam hati, yang bisa mencegah diri dari melakukan dosa-dosa besar atau perbuatan-perbuatan muka yang hina atau rendah. Adapun cara adil, sifat adil memiliki 5 syarat. Yang pertama, menjauhi dosa besar, melakukan sebuah dosa besar sehingga tidak diterima persaksian. Orang yang pernah melakukan dosa besar, contohnya zina dan membunuh seorang tanpa ada alasan yang benar. Yang kedua, ada yang adil. Orang yang adil harus tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil sehingga tidak diterima persaksian orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Nah, yang ketiga, yang selamat akidahnya. Orang yang adil harus selamat hatinya, maksudnya itu akidahnya, sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang melakukan bid'ah, baik yang kufur atau hanya fasik sebab bid'ahnya. Untuk yang pertama, yang kufur seperti orang yang menginginkan bangkit dari kubur, dan yang kedua hanya fasik seperti orang yang mencela atau mencaci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang tidak sampai kufur dan tidak sampai fasik sebab bid'ahnya, maka persaksiannya bisa diterima. Mereka itu adalah golongan yang memperkenankan bersaksi untuk temannya tersebut berkata, saya berhak atas ini pada si fulan. Sehingga jika mereka mengatakan, aku melihat temanku itu telah berhutang ke si fulan barang tersebut, maka persaksiannya bisa diterima. Yang keempat, dapat mengendalikan amarahnya. Orang yang adil tersebut bisa mengontrol emosi, sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang tidak bisa mengontrol diri saat emosi. Nah, yang terakhir, yang kelima itu menjaga martabatnya. Orang yang adil harus bisa menjaga muru'ah atau harga diri. Sedangkan muru'ah sendiri adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan orang-orang sesamanya, dari orang-orang yang sesama dengannya, dilihat dari waktu dan tempatnya, sehingga tidak bisa diterima persaksiannya orang yang tidak memiliki muru'ah, seperti orang yang berjalan di pasar dengan terbuka kepala atau badannya selain aurat, dan hal itu tidak pantas baginya. Adapun membuka aurat, maka hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kalian mengerti kan? Nah, sebelum kita akhiri penampilan dari kami, ada sedikit door prize dari kami. Nah, yang bisa jawab macam tangan ya. Sebutkan 5 syarat orang yang adil. Bangun. Ulang. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat yang pertama tadi, yang kedua syarat yang adil. Orang syarat yang adil, bukan syarat-syarat saksi. Bisa jawab nggak? Hah? Tidak. Oh, udah. Ulang ya pertanyaan. Sebutkan syarat-syarat orang adil. Kalian ulang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, udah tadi.
menjauhi dosa besar. 2. Tidak meremehkan dosa kecil. 3. Berhati baik. 4. Jujur. 5. Memelihara kehormatan. Kurang tepat. Satu pertanyaan ya. Masih pertanyaan ya. Apa yang dimaksud menjauhi dosa besar? 1, 2, 3. Ulang. Korea. Pertanyaannya ulang. Apa yang dimaksud menjauhi dosa besar? 1, 2, 3. Iya. Mau Korea? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya zina, membunuh jiwa, kesaksian sekolah. Kayak sakit yang ditolak. Kesaksiannya ditolak karena melakukan zina dan membunuh jiwa. Dia ditolak karena membunuh jiwa yang tidak bersalah dan melakukan perzinahan. Nih, yang ngomong ya, yang awal tadi. Sebutkan syarat-syarat saksi. Ulang. 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi